Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan PDB Logika dan Pemikiran Kritis. Sekali lagi saya mohon maaf di minggu ini masih belum bisa bertemu secara langsung karena ada sedikit kondisi kesehatan yang memerlukan saya untuk tes lab ya hari ini. Doakan semuanya sehat dan semoga minggu depan kita bisa bertemu secara offline. Nah, insya Allah untuk absen dan juga em, nanti kalau ada diskusi di antara kelompok, mungkin bisa dibantu oleh asisten saya Mbak Eka. Terima kasih Mbak Eka atas waktu dan dedikasinya. Baik, hari ini kita lanjutkan materinya berkaitan dengan dasar keterampilan penyelesaian masalah ya. Nah, masalah yang kita nanti mau lihat terkait dengan apa? Masalah yang kita lihat akan kita sesuaikan dengan proyek di PDB tahun ini, yaitu tentang wirausaha. Nah, kalau kita bicara tentang penyelesaian masalah atau problem solving, ya, problem solving sebagai keterampilan berpikir tidak selalu menuntut bukti formal, ya, melainkan meminta solusi yang kerap merupakan nilai yang diperhitungkan atau cara melakukan sesuatu. Jadi tidak selalu masalah bersifat numerik. Jadi kita harus eh, lebih kreatif dalam memecahkan masalah ya. There are no hard and fast rules. Different problem must be approached in different ways. Jadi pendekatan dari berbagai masalah bisa berbagai macam. Yang penting masalah itu bisa coba diatasi. Nah, dalam exercise kita hari ini, setelah materi saya mungkin kurang lebih 10 menitan paling ya. Nanti silakan masuk di kelompok masing-masing dan saya minta nanti setiap kelompok mencoba mengatasi salah satu permasalahan dalam penjualan produk Anda. Misal, oh ada produk Anda yang kurang diminati. Oh, penjualannya menurun. Oh, ada apa namanya pesaing dan lain sebagainya. Nah, ini adalah masalah-masalah yang mungkin perlu diadres oleh kelompok Anda. Ada tiga proses yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi bagian data mana yang relevan ketika dihadapkan dengan banyak data. Ya, jadi yang pertama, masalah itu jelas definisinya harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, kita punya harapan semua produk yang kita jual laku. Pada kenyataannya, oh ternyata nggak bisa laku semua. Mungkin karena pesaingnya banyak, harga kita kurang kompetitif, dan seterusnya. Nah, itu adalah PR di kelompok Anda untuk mendiskusikan kira-kira mengapa hal itu terjadi. Tentu harapannya di backup dengan data. Kan tiap minggu kalian melakukan eh, rekap dari hasil penjualan ya. Jadi kita bisa melihat tren yang ada. Kemudian yang kedua adalah merangkai potongan-potongan informasi yang mungkin tidak tampak berkaitan untuk mendapatkan informasi baru. Nah, di sini adalah kejelian dan critical thinking kalian. Jadi bisa jadi ada hal-hal yang seolah-olah sepele tapi ternyata penting. Anda mau jualan berdasarkan open order gitu. Tapi ternyata anak-anak lebih suka sesuatu yang sifatnya on the spot, mungkin mau di tempat sholat atau mungkin di gazebo atau apa gitu. Mungkin mereka akan lebih cepat karena pada kelaparan mungkin atau malas turun ke bawah atau apa gitu. Nah itu bisa jadi salah satu hal-hal yang mungkin sepele tapi sebenarnya bisa menjadi daya ungkit untuk meningkatkan penjualan yang kalian targetkan. Kemudian yang ketiga adalah menganalisa rangkaian informasi tersebut dengan melibatkan pengalaman, yaitu menghubungkan masalah baru dengan masalah serupa yang sebelumnya pernah dipecahkan. Jadi Anda tentu sudah punya
pengalaman hidup ya. Apa yang sudah berhasil di masa lalu mungkin bisa menjadi acuan solusi alternatif bagi apa yang Anda hadapi saat ini. Nah, yang pertama tadi tahap satu adalah memilih informasi. Informasi itu didapat dari mana? Informasi didapat dari data. Datanya tentu harus yang benar dan relevan. Ini contoh data tabel. Kalau data tabel itu akan meliputi ringkasan hasil survei, spesifik terhadap data-data tertentu, misal penjualan, yang beli laki-laki atau perempuan, umur pembeli berapa, varian apa yang banyak dibeli, banyak yang sisa apa. Nah, itu informasi yang didapatkan dari tabel. Kemudian bisa juga kita menggunakan eh, grafik ya. Grafik ini biasanya eh, melihatnya overtime. Jadi dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, gimana tren penjualannya? Apakah stabil, apakah cenderung naik atau cenderung turun? Nah, kalau cenderung turun kita harus hati-hati. Kenapa? Apakah kita perlu diversifikasi produk? Apakah rasa yang kita berikan sudah pada jenuh? Makanya perlu ada inovasi mungkin di situ. Kemudian pictorial. Pictorial ini gambar ya. Gambar ini bisa jadi sifatnya kualitatif, mungkin merepresentasikan UNER, merepresentasikan suatu kebanggaan terhadap produk tertentu yang Anda jual gitu. Nah, itu sifatnya beyond beyond numbers ya, tapi ada sisi-sisi pride, ada sisi-sisi subjektivitas di mana gambar itu mungkin akan relate kepada sasaran Anda. Artinya mungkin kita semua yang dari Surabaya tentu tahu Persebaya logonya wong angak gitu kan. Nah, itu adalah salah satu bentuk pride-nya Surabaya. Selain mungkin apa namanya Suro dan Boyonya itu ya kan. Nah, itu yang kemudian bisa dijadikan pandering untuk menggugah sisi subjektivitas dari para bonek untuk kemudian bisa mau membeli produk Anda gitu ya. Silakan. Kemudian diagram, diagram bentuknya macam-macam, bisa diagram alur, peta, jadwal, pohon keputusan, dan lain sebagainya. Ini biasanya meringkas informasi numerik dan spasial. Selain empat ini juga ada informasi verbal atau transkrip ya, kualitatif, numerik, spasiologis, dan banyak informasi lain yang bisa dipergunakan untuk eh, tahap satu dari problem solving. Jadi kita lihat data mana yang kemudian kita mau kembangkan. Jadi nanti di dalam kelompok silakan dari data yang Anda miliki itu bentuknya apa. Kalian bisa buat tabel, kalian bisa buat grafik. Tapi silakan dikemas di mana data itu memberikan informasi bahwa oh iya ada tren yang negatif nih, oh ada tren penurunan dan seterusnya. Nah itu masalah valid dengan apa support data kalian. Nah dari data itu maka apa yang kalian ingin lakukan, maka Anda melakukan ini kalkulasi atau analisis dengan metode yang relevan untuk mendapatkan solusi. Ya, jadi kalau oh kalian uh, jualan uh, chicken katsu sama fish and chip, ternyata yang chicken katsunya lebih laku, fish and chipnya enggak. Nah, mungkin Anda bisa mempertimbangkan untuk uh, mengolah semuanya menjadi fish and, apa chicken katsu gitu bisa. Nah, itu silakan ya. Oke, jadi itu untuk materi kita hari ini. Jadi silakan teman-teman habis ini masuk ke dalam kelompok masing-masing karena waktunya juga masih cukup banyak. Tugasnya adalah kalian satu, kumpulkan data yang kalian miliki dari minggu ke minggu, kemudian menyampaikan dalam bentuk informasi. Ya. Data kan tadi, data diubah jadi informasi, bentuknya mau grafik, mau tabel, mau gambar, mau verbal,
mau apapun boleh, tapi harus menunjukkan ada masalah. Ya, masalah apa? Harapan tidak sesuai kenyataan. Pengennya jualan 20 produk, ternyata rata-rata cuman terjual separuh, dan seterusnya. Ketika sudah muncul data itu, maka tahap yang kedua adalah kita mencoba untuk apa? Melakukan hasil potongan informasi yang didapat untuk menentukan beberapa alternatif solusi. Yang ketiga adalah menganalisis dari alternatif solusi itu mana yang akan Anda sepakati bersama dalam kelompok sebagai solusi yang ingin dicoba. Memang akhirnya akan trial and error. Solusi yang minggu ini kelompok Anda sepakati, Anda coba, terus Anda laksanakan di minggu depan, hasilnya apakah penjualan meningkat atau tidak. Bisa jadi meningkat, oke berarti berhasil. Kalau tidak, ya berarti salah. Kita perlu melakukan analisis ulang untuk mendapatkan alternatif yang lebih baik daripada yang kita ambil minggu ini. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.